Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhsin Ilyas, NIM 184704201 dari kelas M77. Ingin menjelaskan sedikit tentang karakteristik penelitian kuantitatif. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif juga sering disebut sebagai penelitian tradisional, dikarenakan penelitian ini sudah lama dikenal dan digunakan dalam bidang penelitian. Kemudian kita lanjut di karakteristik penelitian kuantitatif. Karakteristik penilaian kuantitatif yaitu ada 4. Pertama, instrumen pengumpulan data. Kemudian ada data yang dapat diobservasi atau bisa diukur. Kemudian adanya rancangan penelitian atau desain yang jelas. Dan yang terakhir itu jumlah banyak atau banyaknya sampel yang kita peroleh. Dari keempat ini, dari instrumen pengumpulan data itu dapat berupa dapat berupa tes tertulis, kuesioner atau kolom-kolom pengamatan. Di sini peneliti dapat menugaskan atau mengumpulkan data, dan karena data yang akan dikumpulkan serta instrumen yang digunakan sudah baku, maka instrumen tersebut kita siapkan sebelum penelitian, sehingga tidak mungkin untuk melakukan perubahan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu data dapat diobservasi atau diukur. Di sini penelitian kuantitatif menggunakan proses matematik disebut yang atau kita kenal dengan metode statistik dan dalam analisis data. Di sini statistik tersebut menyediakan informasi-informasi untuk menjawab pertanyaan ataupun ataupun hipotesis penelitian. Prosedur statistik ini dilakukan agar tidak terjadi bias terhadap fakta akibat hadirnya persepsi peneliti. Dan kemudian yang ketiga itu rancangan penelitian atau desain yang jelas. Di sini kita sebagai peneliti harus mempersiapkan rancangan atau desain yang digunakan sebagai rencana tentang bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Di sini dalam rancangan desain ini meliputi pengumpulan data dan analisis serta laporan hasil penelitian. Kemudian yang keempat yaitu jumlah sampel yang banyak. Di sini semakin banyak sampel yang diteliti, maka semakin kuat objek atau sesuatu yang kita teliti tersebut. Memperkuat gagasan peneliti. Ukuran sampel dapat ditentukan menggunakan pendapat ahli ataupun rumus-rumus statistik. Jadi dalam penelitian ini semakin besar jumlah sampel yang didapatkan, maka akan semakin kecil peluang kesalahan dari penelitian kita. Kemudian dalam beberapa jenis penelitian kuantitatif ini ada yang namanya survei, eksperimen, dan yang terakhir adalah ex post facto. Dari ketiga tersebut, survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Kemudian yang kedua yaitu eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga yaitu ex post facto
penelitian dilakukan setelah sesuatu kejadian terjadi. Jadi maksud ex facto adalah menemukan sebab akibat peristiwa yang telah terjadi dengan faktor yang dicurigai sebagai penyebabnya. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.